Bu, minta uangnya dong. Dian, jangan terlalu minta uang ke ibu terus. Kita itu harus berhemat. Ibu juga masih ada tanggungan untuk biaya pengobatan ayahmu dulu. Kamu itu berulang terus. Ini semua salah ibu. Dari dulu aku sama ayah itu apa-apa diturutin. Andaikan dulu ibu tidak ditipu sama orang lain, pasti kita udah kaya raya, Bu. Kita bisa makan enak, terus kita bisa belanja apapun, terus kita bisa hidup mewah seperti itu, Bu. Lalu andaikan bapak sakit, kita tidak membiayainya, toh bapak juga meninggal juga, dong-dongnya. Dasar anak kurang ajar. Bu, dasar Bu Kulit. Ibu, minta uang dong 5 juta buat perawatan. Ya ampun Dian, ibu mana ada uang segitu. Daripada kamu minta uang, sana kamu cari kerja. Mau jadi apa kamu daripada kamu main sama teman-teman yang nggak jelas? Tuh kan Bu, gak pernah mau nurutin aku. Padahal cuma 5 juta doang. Pantes saja ibu ditinggalin sama bapak meninggal. Dian, Dian. Hai. Hai, masuk dulu yuk. Dari mana sih tadi kalian? Kalau Ica sih dari kampus ya, kalau aku dari nongkrong sama Bima juga kok nongkrongnya. Loh, kamu sama Bima? Ngapain? Enggak aja nongkrong doang. Untung gak sih, aku kan deket sama Bima. Ngapain kamu nongkrong berdua sama Bima? Kita cuma temen ya. Kamu gila ya? Apa sih ya, kan kamu juga masih temenan sama Bima. Kan belum pacaran. Tapi kamu tahu gak sih? Itu kan punya aku. Ya udah biarin, kenapa sih? Gak boleh. Ibu, tolong. Apaan sih? Ini tambah. Selamat pagi. Gak mau, aku gak gila. Halo kak, kakak yang tenang ya. Iya saya tahu kalau kakak tidak gila. Kalau bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Enggak, aku gak mau, aku gak gila. Iya kak, di sini tidak ada yang menganggap kalau kakak gila. Bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu? Kakak yang tenang ya. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Dian. Perkenalkan saya perawat adik. Di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini. Senang berkenalan denganmu Mbak Dian. Ini adalah tempat yang aman untuk Mbak Dian. Kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak merasa marah seperti ini? Semua ini salah keluargaku. Aku ditinggal pergi sendirian sama ayah dan ibu. Pasti ibu gak tahu sekarang apa yang aku rasakan. Baik Mbak Dian, saya mengerti. Kehilangan orang yang kita cintai itu bisa sangat menyakitkan. Dan terkadang perasaan itu membuat kita untuk bertindak dengan cara yang kita tidak inginkan. Mari kita bicarakan terlebih dahulu tentang perasaan Mbak lebih lanjut. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat merasa lebih baik? Saya juga nggak tahu. Saya pengen marah terus. Saya pokoknya nggak mau sendirian. Semuanya pergi. Baik Mbak Dian, itu merupakan langkah pertama yang baik. Dan mengakui perasaan Mbak itu merupakan hal yang penting. Kita bisa mencoba beberapa teknik untuk mengelola kemarahan dan kebingungan. Untuk waktunya sekitar 10 menit ya Mbak. Apakah Mbak bisa ataupun mau mencobanya? Ya. Baik Mbak, di sini kita akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk menenangkan pikiran dan juga menenangkan tubuh Mbak yang tidak tenang. Apakah Mbak bersedia? Baik, untuk caranya yaitu yang pertama Mbak harus rileks terlebih dahulu dengan cara Mbak duduk, kemudian nanti Mbak menutup mata sambil membayangkan tempat-tempat yang indah. Kemudian Mbak tarik nafas melalui hidung, tahan selama 5 detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Nah, tindakan ini bisa dilakukan sampai 3 kali supaya tubuh Mbak bisa merasakan lebih rileks lagi. Baik, sebelum Mbak memulai tindakannya, saya beri contohnya terlebih dahulu ya. Jadi, saat kita sudah rileks dan posisi duduk, kita akan menutup mata terlebih dahulu sambil membayangkan tempat-tempat yang indah. Setelah itu
itu tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan 5 menit, kemudian hembuskan melalui mulut. Nah, kemudian tindakan ini dilakukan selama 3 kali ya Mbak. Apakah Mbak mau mencobanya? Ya. Baik, kalau begitu saya bantu untuk duduk terlebih dahulu ya. Baik, saya akan bantu Mbak ya. Yang pertama, Mbak bisa menutup mata terlebih dahulu sambil membayangkan tempat-tempat yang indah. Kemudian tarik nafas lewat hidung, tertahan selama 5 detik, kemudian hembuskan melalui mulut. Nah, tindakan ini dilakukan 3 kali ya Mbak. Bagus Mbak Dian sudah bisa melakukan tindakan relaksasi nafas dalam ini. Supaya sewaktu Mbak merasa tidak tenang ataupun tidak rileks, Mbak bisa melakukan tindakan ini ya. Bagaimana Mbak setelah kita melakukan tindakan ini, apa yang Mbak rasakan? Saya merasa sedikit tenang, Sus. Baik, kalau begitu Mbak bisa mempraktekannya sendiri ya. Kalau begitu Mbak bisa mencobanya sekali lagi. Sudah, Sus. Hebat sekali ya Mbak Dian sudah bisa mengulangi apa yang sudah ajarkan tadi. Kalau begitu tindakan relaksasi nafas dalam ini saya masukkan ke kegiatan kita ya Mbak ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan pengalihan emosi dengan cara memukul bantal. Apakah Mbak bersedia? Siap, bersedia. Baik, untuk waktunya di besok pagi sekitar jam 10, dan untuk tempatnya di sini ya Mbak. Apakah Mbak mau? Mau. Baik, untuk kegiatan besok Mbak akan dibantu oleh rekan saya, dan saya pamit undur diri ya Mbak. Apabila Mbak membutuhkan bantuan, Mbak bisa menghubungi saya di ruang keperawatan. Baik, terima kasih ya Mbak. Saya izin permisi ya. Permisi. Permisi Bu. Bu, perkenalkan saya perawat Silvi. Ibu namanya siapa? Ibu Siti, Sus. Baik Ibu Siti, terima kasih ya sudah membawa Mbak Dian ke sini. Saya tahu ini keputusan yang sangat berat, tetapi perawatan di rumah sakit jiwa ini bisa membantu seseorang yang mengalami kesulitan. Yesus, saya merasa bersalah, seharusnya saya bisa membuatnya lebih baik. Saya mengerti Bu, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan kita di situasi seperti ini. Yang penting saat ini Ibu sudah peduli dan Ibu berani mengambil langkah untuk keselamatan Mbak Dian, itu sudah keputusan yang sangat berani. Tapi saya takut anak saya akan semakin memburuk. Apakah dia akan baik-baik saja? Kami di sini akan membantu Mbak Dian dengan perawatan yang tepat dan orang-orang terdekat. Pasti akan ada kesembuhan dan ada perbaikan juga. Jadi kita terus berkomunikasi ya Bu. Nanti saya akan terus mengabari Ibu untuk kemajuannya Mbak Dian. Yesus, terima kasih banyak ya. Iya Bu, sama-sama. Permisi. Selamat pagi Mbak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Silvi yang akan membantu Mbak Dian untuk melakukan kegiatan pengalihan emosi. Nah, apakah Mbak Dian masih ingat apa yang telah diajarkan oleh rekan saya, perawat Ade? Ingat. Baik Mbak Dian, apakah Mbak Dian bisa mempraktekkan ulang? Bisa. Tidak perlu takut ya Mbak, nanti saya panggil. Ayo mari duduk dulu Mbak. Sekarang, Sus. Iya Mbak, silahkan. Sudah, Sus. Wah hebat, Mbak Dian masih ingat ya? Iya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan cara
melakukan pengalihan emosi dengan cara memukul bantal. Apakah Mbak Dian bersedia? Siap, bersedia. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit dan tempatnya di sini ya Mbak. Apakah Mbak Dian bersedia? Bersedia, Sus. Baik, bentar ya Mbak, saya ambilkan bantalnya dulu. Baik, apakah Mbak Dian sudah menemukan cara lain untuk mengalihkan emosi Mbak Dian? Belum, Sus. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Mbak dengan cara mengalihkan emosi memukul bantal. Jadi, jika Mbak merasa marah, Mbak bisa melampiaskan ke bantal ini ya Mbak. Jadi, Mbak tidak perlu memukul orang lain atau memukul benda. Nanti bisa menyebabkan luka pada tangannya Mbak. Dan sekarang Mbak boleh mencoba melampiaskan amarah Mbak ke bantal ini. Silahkan Mbak. Sudah. Nah, bagus sekali. Jadi nanti kalau Mbak merasa marah, Mbak bisa melampiaskannya ke bantal, guling maupun kasur ya. Nah, setelah saya mengajarkan cara mengalihkan emosi dengan memukul bantal, bagaimana perasaannya Mbak Dian? Apakah sudah lebih baik? Saya agak baik, Sus, dari yang kemarin. Baik, alhamdulillah ya Mbak. Nah, sekarang apakah Mbak Dian bisa mengulangi apa yang telah saya ajarkan? Wah, hebat ya Mbak Dian. Nah, nanti Mbak Dian bisa mengulanginya kembali untuk memukul bantalnya. Nanti saya masukkan ke dalam jadwal sehari-hari ya. Untuk waktunya sekitar jam 10 pagi dan tempatnya mau di sini ya Kak. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Mbak Dian bisa dibantu oleh rekan saya ya. Saya pamit undur diri. Kalau butuh apa-apa Mbak Dian bisa manggil saya. Semoga untuk selanjutnya Mbak Dian bisa mengatasi pikiran dan hati yang tidak senang. Terima kasih. Mari Mbak. Mari, Sus. Ya Allah, saya berharap anak saya bisa pulang dan semuanya kembali normal. Saya tidak ingin kehilangan anak saya juga. Udah sembuhan? Sudah. Dia makan aja kemarin. Aku di terapi, terus apalagi ya, harganya sama suster-susternya di sini baik. Audio Jungle.